Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja teori-teori yang ada di adopsi teknologi. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novel Zafran A. NIM saya 1915030360009. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi A angkatan 2019 yang berada di Universitas Mula Warman. Teori-teori yang ada di adopsi teknologi yaitu yang pertama ada teknologi acceptance model atau disingkat TAM. Yang kedua ada Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau yang disingkat UTAUT. Yang ketiga ada Decompose of Theory Planet Behavior atau yang disingkat dengan DTPB. Yang pertama ada teknologi acceptance model atau yang disingkat dengan TAM. Definisi TAM. Model penerimaan teknologi atau teknologi acceptance model atau yang disingkat dengan TAM merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. TAM dikembangkan oleh Davis et al. Berdasarkan model TRA, TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua konstruk utama ini adalah kegunaan perception atau perceived usefulness dan kemudahan penggunaan perception atau perceived ease of use. Kegunaan perception atau perceived usefulness dan kemudahan penggunaan perception perceived ease of use keduanya mempunyai pengaruh ke niat perilaku atau behavior intention. Sedangkan kemudahan penggunaan perception perceived ease of use juga mempengaruhi kegunaan perception perceived usefulness. Model dari TAM sendiri akan ada setelah slide berikut. Konstruk-konstruk yang ada di TAM. Yang pertama ada kegunaan perception atau yang bisa disebut perceived usefulness. Yang kedua ada kemudahan penggunaan perception atau yang bisa disebut perceived ease of use. Yang ketiga ada sikap terhadap perilaku atau bisa disebut attitude toward behavior atau juga sikap menggunakan teknologi atau yang bisa disebut attitude toward using technology. Yang keempat ada niat perilaku atau behavior intention atau niat perilaku menggunakan teknologi yang biasa disebut behavior intention to use. Yang kelima ada perilaku atau behavior atau penggunaan teknologi sesungguhnya atau yang biasa disebut actual technology use. Sebelahnya ada gambar dari model TAM tersebut. Yang kedua ada Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau yang disingkat dengan UTAUT. Definisi UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang dikembangkan oleh Van Tax dan kawan-kawan. UTAUT menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari 8 teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori, yaitu kedelapan teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT adalah Theory of Reason Action atau TRA, Technology Acceptance Model atau TAM, Motivational Model atau MM, Theory of Planned Behavior atau TPB, Combined TAM and TPB, Model of Visi Utilism atau MPTU, Innovation Diffusion Theory atau IDT, dan Social Cognitive Theory atau SCT. UTAUT terbukti lebih berhasil dibandingkan ke-8 teori yang lain dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Setelah mengevaluasi ke-8 model, Van Cates dan kawan-kawan menemukan 7 konstruk yang tampak menjadi determinan langsung yang signifikan terhadap behavior intention atau use behavior dalam satu atau lebih di masing-masing model. Konstruk-konstruk tersebut adalah performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, attitude toward using technology, and self-efficacy. Setelah melalui pengujian lebih lanjut, ditemukan 4 konstruk utama yang memainkan peran penting sebagai determinan langsung dari behavioral
intention, dan use behavior, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Sedangkan yang lain tidak signifikan sebagai determinan langsung dari behavior intention. Di samping itu, terdapat pula 4 moderator, gender, age, voluntariness, dan experience, yang diposisikan untuk memodernisasi dampak dari 4 konstruk utama pada behavioral intention dan use behavior. Dan berikut ada gambar dari keterkaitan antara determinan, dan moderator-moderator yang ada di UTAUT. Yang ketiga ada Decompose of Theory Planned Behavior, atau yang disingkat dengan DTPB. Definisi DTPB sendiri, Decompose of Theory Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut terkait dengan teori of Planned Behavior, atau bisa dibilang advance-nya dari TPB sendiri, di mana memberikan faktor-faktor penjelas terkait dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku perception. Theory of Planned Behavior atau TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA karena kelemahan yang dimiliki oleh TRA. Keterbatasan utama yang dimiliki oleh TRA adalah hanya dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku yang akan dikerjakan secara sukarela, bukan perilaku yang diwajibkan. Sehingga akan didapatkan hasil yang kurang mengena apabila digunakan untuk memprediksi perilaku yang spontan, kebiasaan yang diinginkan susah diatur atau kurang bersemangat. Selanjutnya ada sejarah tentang terbentuknya DTPB. Isaac Agent pada tahun 1988 melakukan pengembangan teori TPB, di mana menambahkan satu konstruk yang belum ada di TRA, yaitu konstruk kontrol perilaku perception. Jogianto pada tahun 2007 menyebutkan bahwa ditambahkannya konstruk tersebut dikarenakan untuk dilakukan kontrol terhadap perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dari sumber daya yang digunakan untuk menentukan perilakunya. Yang menarik dari teori ini adalah peran kunci dari faktor-faktor yang ada di TPB mencerminkan kesulitan atau kemudahan yang dirasakan di mana dapat mempengaruhi perilaku. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendasarkan pada teori sistem informasi keperilakuan Decompose of TPB, yang pertama kali diperkenalkan oleh Taylor and Todd pada tahun 1995, di mana merupakan pengembangan dari Theory of Present Action (TRA) oleh Agent dan Fishbein pada tahun 1980, serta Theory of Planned Behavior atau TPB oleh Agent pada tahun 1991. Menurut Xi dan Fang, pada tahun 2004, model DTPB ini menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur keyakinan dan anteseden niat yang memerlukan dekomposisi keyakinan sikap. Xi dan Feng pada tahun 2004 berpendapat bahwa komponen kognitif keyakinan tidak bisa diatur dalam sebuah unit konseptual atau kognitif tunggal. Abdul et al. Pada tahun 2019 menyebutkan bahwa DTPB perilaku menggunakan teknologi informasi ditentukan oleh minat untuk menggunakan dan protokol perilaku yang dirasakan. Niat untuk menggunakan pada gilirannya ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Xi dan Fang pada tahun 2004 menunjukkan bahwa model Decompose TPB memiliki kekuatan yang lebih baik daripada TPB murni dan model TRA. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and goodbye.